A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat rawuh berkumpul di Masjid Angin insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir malam hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di syurga. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah senang sekali saya dalam kesempatan kali ini kali keempat ya saya ngisi kajian malam Jumat, dan saya diminta untuk mengisi materi momentum akhir tahun, yaitu muhasabah akhir tahun. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bersama ya, Jogja hari ini macet betul. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke Jogja untuk liburan, terutama di akhir tahun. Fenomena tahun baru yang seharusnya menjadi wadah kita muhasabah, wadah kita introspeksi diri, wadah kita refleksi diri. Tapi justru banyak orang-orang di luar sana, terutama kalangan muda, yang menjadikan malam tahun baru atau akhir tahun itu sebagai wadah untuk bermaksiat. Nauzubillah min. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadikan akhir tahun sebagai wadah kita untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah usaha seorang muslim untuk menghitung, mengevaluasi berapa banyak dosa yang telah dia lakukan, berapa banyak kesalahan yang dia lakukan. Untuk apa? Yang berlalu diakhiri dengan taubat untuk memperbaiki masa depan. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sendiri sebelum nanti di hari kiamat kita akan dihisap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, penting bagi kita untuk bermuhasabah. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman. Satu, bertakwalah kepada Allah. Apalagi yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang engkau lakukan hari ini, karena itu berdampak untuk masa depan. Dunia ini kan bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah tempat meninggal. Maka sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak untuk masa depan, apalagi yang besar. Maka jamaah yang sudah rutin ngaji setiap malam Jumat sudah benar. Kenapa? Mungkin pegelnya Bapak Ibu, mungkin ngantuknya Bapak Ibu, mungkin apalagi bosannya. Inilah yang akan memberatkan timbangan kita di surga. Allahumma. Apa manfaat muhasabah? Satu, menghindarkan dari sikap merasa yang paling suci. Karena kita semua itu pasti punya dosa. Apa kata Rasulullah? Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kita ini pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan membanggakan dirimu. Jangan menampakkan dirimu dengan sikap yang sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di atas bumi dengan sikap angkuh ataupun sombong.
Selanjutnya menyadarkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, waktu itu kata pepatah Arab kasyaif bagaikan pedang in lam taqta'hu qata'aka. Dan menenangkan hati agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau bisa sebelum tidur istighfar, muhasabah. Kira-kira hari ini apa yang sudah saya lakukan? Apa yang tidak bermanfaat, apa yang bermanfaat, apa yang perlu diintrospeksi, apa yang perlu diperbaiki. Nah, dengan muhasabah hidup kita akan semakin berkualitas. Apa kata Ali bin Abi Thalib, "Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin maka dia menjadi yaumuhu khairan min amsi, lebih baik daripada kemarin. Fa huwa rabih, maka dia menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mislu amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini seperti kemarin maka dia menjadi orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Dan hari ini kalau lebih buruk daripada kemarin maka dia menjadi orang yang terlaknat. Jadi orang beriman itu harus lebih baik. Maka tahun 2025 besok itu harus lebih baik daripada tahun 2024. Karena orang yang lebih baik dia beruntung. Sama rugi, lebih buruk terlaknat. Kalau kata Roma Irama terlalu, kan begitu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita tahu pentingnya muhasabah, manfaatnya muhasabah, maka pertanyaannya, Ustadz, apa yang perlu kita muhasabah? Apa yang perlu kita introspeksi? Mari kita lihat hadis ini. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Di hari kiamat, kaki kita nih nggak akan berjalan, bergerak, berpijak sebelum kita ditanyai beberapa hal. Dan ini akan menjadi bahan muhasabah kita. Dan mudah-mudahan waktunya cukup. Apa yang pertama? An umrihi fima afnahu, umurnya digunakan untuk apa? Jamaah sekalian, kira-kira umur yang Allah berikan kita gunakan untuk apa? Kira-kira. Padahal apa kata Allah dalam Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu untuk apa? Ibadah. Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Dan dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab itu apa? Jadi kalau kita diciptakan untuk ibadah, kita cek sehari kita ibadah berapa kali. Misal sholat 5 waktu, sekali sholat berapa menit? Misal 5 menit, 5 kali 5 25 menit, anggap 30 menit. Itu sholat berjamaah. Pertanyaannya, 23 jam setengahnya lagi kemana? Kan kita diciptakan untuk ibadah. Oh ya Allah, setiap Kamis malam Jumat maghrib sampai Isya saya iktikaf gak kemana-mana 45 menit. Ya, ini ngaji kita nggak nyampe 60 menit kan? Kalau saya cek tadi ketika saya salam 40 menit menuju azan. Begitu. Saya kan nggak mungkin bablas kalau ngisi pengajian di sini, ya. Pokoknya pengajian pada maghrib itu nggak mungkin bablas, sama pengajian menjelang berbuka. Nah itu nggak mungkin bablas itu, ya. Nah, itu. Jamaah sekalian, berarti ditambah 40 menit, kurang lebih 1,5 jam misal. Kemana sisanya? Inilah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untukmu anakku, tahukah kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun ke Amerika,
mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabi-Mu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan Rabbnya. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walaupun engkau harus merangkak dalam gelap subuh, dingin mengenal Rabbmu. Ya, perjalanan terberat dan terjauh adalah perjalanan ke masjid. Banyak orang-orang sukses pagi di Eropa, besoknya di Amerika, besoknya Indonesia, antar negara sudah kayak Sleman, Banten. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Banyak anak-anak muda hobinya naik gunung. Gunung Rinjani didaki, Gunung Semeru didaki, Puncak Jayawijaya didaki, sampai Gunung Gamping didaki. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Karena untuk bisa ke masjid bukan hanya kaki yang melangkah, bukan hanya kendaraan yang rodanya berputar, tapi di situ ada iman. Anak-anak muda zaman sekarang ini sekarang lagi hobinya nge-gym, angkat barbel 10 kilo, 20, 30, puluhan kilo diangkat bisa. Tapi belum tentu dia bisa mengangkat kedua matanya ketika azan subuh berkumandang, padahal nggak nyampe 1 kilo. Padahal perjalanan yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat, perjalanan yang membanggakan kedua orang tua kita adalah perjalanan kita ke masjid. Maka jangan bangga kalau orang anaknya mungkin sukses. Ini kan mohon maaf ya Bapak Ibu, semua pasangan suami istri ketika awal menikah, ketika mau punya anak ditanya, punya anak buat apa? Jawabannya apa? Waladin sholihin yad'u lahu. Anaknya biar jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi ketika anaknya besar, banyak orang tua yang lupa. Maksudnya gimana Ustadz? Dia tenang-tenang saja. Kalau anaknya sudah kerja, gajinya besar. Dia tenang-tenang saja. Kalau anaknya sudah dapat jodoh, punya rumah. Padahal anaknya nggak pernah ke masjid. Padahal anaknya nggak pernah sholat. Tapi banyak orang tua khawatir karena anaknya belum dapat jodoh, khawatir karena anaknya belum dapat pekerjaan, padahalnya anaknya rajin berangkat ke masjid. Maka jamaah, poin pertama adalah an umrihi, umur yang Allah berikan kita gunakan untuk apa? Kenapa? Karena kerja itu sesungguhnya hanyalah selingan sambil nunggu waktu sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, kalau diibaratkan hidup di dunia itu ibarat apa? Penyelam. Penyelam itu masuk ke dalam lautan tujuannya cuma satu, mengambil mutiara sebanyak-banyaknya di dasar laut. Dan untuk bisa bernapas dia butuh tabung oksigen. Dan ketika dia masuk ke dalam lautan, dia terbelalak dengan keindahan lautan. Di situ ada ikan yang berenang, ada terumbu karang yang indah. Seolah-olah semua ikan ingin dia sentuh. Seolah-olah semua terumbu karang ingin dia lihat keindahannya. Sampai-sampai dia lupa tujuan dia masuk ke dalam lautan adalah apa? Mengambil mutiara. Dan ketika dia sadar ternyata tabung oksigennya sudah habis, akhirnya dia naik ke atas dalam keadaan menyesal karena tidak membawa satupun mutiara. Penyelam ini ibarat kita.
Mutiara itu apa? Ibadah, amal soleh yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sebagai tabungan masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tabung oksigen ibarat apa? Umur yang Allah berikan kepada kita. Dan keindahan lautan bagaikan gemerlapnya dunia. Ada harta, ada tahta, ada popularitas, ada kekayaan, ada hiburan yang sering membuat kita lupa tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Dan ketika kita sadar, ternyata tabung oksigen kita sudah habis, ternyata umur kita sudah habis, dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan menyesal karena amal ibadahnya masih kurang. Jamaah, kabar buruknya adalah apa yang membedakan kita sama penyelam. Penyelam itu tahu tabung oksigennya untuk berapa jam. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Maka jangan tertipu dengan usia, karena syarat mati nggak harus tua. Kira-kira yang sepuh panjang umur ada tidak? Yang muda meninggal banyak tidak? Jangan tertipu dengan usia, karena syarat mati nggak harus tua. Jangan tertipu dengan kesehatan, karena syarat mati nggak harus sakit. Yang sakit sembuh ada tidak? Yang sehat meninggal ada tidak? Jangan tertipu dengan kesehatan. Maka yuk, mumpung masih Allah berikan waktu, mumpung masih ada tabung oksigen, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk disolatkan. Na'udzubillah min. Yang pertama tadi, an umrihi fima afnahu, umurnya untuk apa? Yang kedua apa? An ilmihi, untuk apa? Bapak Ibu, itulah pentingnya kita memanfaatkan waktu. An ilmihi fima fa'ala, ilmunya buat apa? Apa kata pepatah Arab? Al ilmu bila amalin kas sajari bila thamarin. Ilmu yang gak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ustadz, saya kan pendidikannya tidak tinggi. Loh, siapa bilang? Lah jamaah sekalian, ini kira-kira ngaji itu untuk mencari apa? Ilmu bukan? Iya. Pertanyaannya, ilmu itu didengarkan saja atau diamalkan? Diamalkan harusnya. Bahkan bukan cukup untuk diamalkan, tapi diajarkan. Betul tidak? Oh, habis malam hari ini setelah pengajian muhasabah, besok rajin ke masjid. Setelah rajin ke masjid, jangan sendiri, anaknya dibawa. Betul tidak? Maka saya senang ini di masjid kita, anak-anak berangkat semua, Masya Allah. Padahal kemarin, hari apa Ustaz ya? Hari malam Sabtu, saya baru pengajian sama anak-anak muda. Nggak ada yang sepuh. Yang paling sepuh Ustadz Nuri. Sisanya muda-muda semua. Tapi sekarang berangkat lagi mereka, luar biasa. Betul tidak? Artinya apa? Insya Allah masa depan masjid kita ini cerah. Betul tidak? Karena sudah ada generasi yang siap memakmurkan masjid. Tuh, ilmu harus diamalkan. Ya, jangan sampai kita punya ilmu tidak diamalkan. Loncat yang keempat. Kenapa kalau loncat? Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat apa? Mana? Anjismi fima ablahu. Kesehatannya digunakan untuk apa? Ayo. Sehatnya digunakan untuk apa? Kenapa kok sehat dibahas? Dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Ni'matani magbunun fiha kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan itu yang paling banyak orang lalai. Yang pertama apa? As-sihah, kesehatan. Yang kedua, al-faraq, waktu luang. Kadang-kadang kan kita itu baru sadar pentingnya sehat ketika sudah sakit. Contoh, Bapak Ibu, giginya sehat nggak? Sehat nggak kira-kira ini? Insya Allah yang datang malam hari ini dan bisa senyum minimal karena giginya tidak sakit. Betul tidak? Lah kita nih kadang-kadang bersyukur punya gigi yang sehat ketika sudah sakit gigi. Betul tidak? Itu namanya kesehatan yang sering kita lupa. Dan kadang-kadang kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba kita lihat ke sini. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian pengen sukses, itu rumusnya setiap kesehatan yang Allah berikan
Waktu yang Allah berikan gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang gak manfaat itu ya makruh haram. Yang manfaat itu apa? Wajib dan sunnah. Kerjakan yang manfaat, wajib dan sunnah, sukses dunia akhirat. Kerjakan yang haram, makruh, yang tidak manfaat, makruh dan haram, gagal dunia dan akhirat. Nah ini Bapak Ibu penting ya. Mari saksikan video berikut ini. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا قبل واحد بعد واحد، يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. احتكاك بالارض. احتكاك بالأرض. لا يجزع، لا صندل يصبر ولا جزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع الجزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحفظك، الله يسلمك. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطيني أعطيني أعطيني. بسم الله. يا الله. يا الله. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع أنت كمال، الحمد لله. لا لا ما تتعب إن شاء الله. سابقني سابقني. وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول إلى بيته. Ini saudara kita, dia berjalan saja susah, tapi setiap hari berangkat ke masjid. Jalan saja susah, apalagi naik tangga. Tapi setiap hari dia naik ke lantai 2. Untuk apa? Hafalan Al-Quran, padahal berbicara susah bagi dia. Tidak hanya itu, setelah sholat isya dia pulang. Perjalanan dari masjid ke rumah cukup jauh dan gelap gulita. Dia harus bawa penerang.
Bapak Ibu sekalian, apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anjismi fima ablahu, kesehatannya untuk apa? Kita nggak punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, sibuk nggak sempat ke masjid, Allah hadirkan di hari kiamat, orang nggak punya kaki rajin ke masjid. Ya Allah, sibuk nggak sempat baca Quran di hari kiamat, Allah datangkan orang buta, nggak bisa lihat, dia hafal Quran. Maka kesehatan yang Allah berikan, yuk kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal pada akhirnya. Dan yang terakhir, nomor 3. Kenapa kok nomor 3 diakhirkan? Karena ini spesial. Kenapa kok spesial? An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya. Kenapa kok spesial Ustaz? Karena kalau umur untuk apa? Pertanyaannya cuma satu. Ilmu untuk apa? Pertanyaannya cuma satu. Kesehatan untuk apa? Pertanyaannya cuma satu. Tapi kalau harta, pertanyaannya 2. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dapatnya dari mana? Digunakan untuk apa? Jadi begitu pentingnya harta dalam Islam. Pertanyaannya bukan satu tapi 2. Dari mana, untuk apa? Mohon maaf, hari ini banyak kejadian anak orang kaya berbuat aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu ada anak orang kaya menganiaya temannya sampai masuk ICU. Ketika di cross check, ternyata bapaknya korupsi. Betul tidak? Inisialnya Mario. Iya, Mario. Iya betul ya. Nah itu. Ini kan lagi rame-rame lagi. Dan kasusnya banyak. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Kenapa? Karena kalau mau mencetak generasi yang soleh dan solehah, bukan hanya dengan harta, tapi hartanya harus halal. Makanya dalam Islam nggak ada Robin Hood. Tahu Robin Hood, Bapak Ibu? Mencuri uang dibagikan kepada rakyat. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena bukan hartanya, tapi apa? Biasanya kita ini kan bilang apa? Berkah. Moga umurnya berkah. Moga hartanya berkah. Betul tidak? Sekarang saya mau nanya, jamaah sering bilang berkah. Apa itu berkah? Para ulama mengartikan berkah itu apa? Ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ciri harta berkah, makin banyak hartanya makin baik orangnya. Betul tidak? Iya. Kalau masjid kita ini, apa ciri masjid berkah? Bukan masjidnya mewah, bukan masjidnya mahal, tapi gimana caranya masjid kita membuat orang-orang, membuat jamaah-jamaahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita punya kendaraan berkah tidak? Lihat aja, setelah punya kendaraan makin baik nggak gitu? Jangan-jangan dulu punya motor war ke masjid, punya mobil nggak pernah ke masjid. Berarti mobilnya tidak berkah. Kenapa? Karena al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, bukan bertambahnya jumlah, tapi bertambahnya kebaikan. Maka apa ciri harta yang berkah? 1, nikmat hidup semakin terasa, dunia semakin terasa kecil. Ya, karena banyak orang itu bisa lulus ujian yang tidak dia sukai, tapi banyak orang tidak lulus dalam ujian yang dia sukai. Ketika miskin dia lulus ujian miskin, tapi ketika kaya dia tidak lulus dengan ujian kekayaan. Maka ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan dia nikmat padahal dia tidak beramal kepada Allah. Dan nikmat itu bisa jadi bukan sebagai nikmat, tapi justru sebagai musibah. Harta itu Bapak Ibu bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Kapan jadi musibah? Ketika hartanya digunakan untuk kemaksiatan. Kapan jadi nikmat? Ketika harta itu dia gunakan untuk kebaikan.
Kalau saya tidak salah, pengajian malam Jumat sebelumnya, terakhir saya, karpet kita belum seperti ini. Betul Ustaz ya? Kemarin Ustaz Nuri cerita dibutuhkan dana 78 juta. Kemarin saya kesini, Masya Allah, karpetnya sudah baru. Makin khusyuk sujud di sini, betul kan? Ini kalau saya waktu dulu di pondok ini sujud di sini nggak bangun-bangun Ustaz. Kenapa? Ketiduran. Ya karena anak pesantren itu kan sering ketiduran. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan lebih semangat jamaahnya. Allahumma. Ini kan bukan jatuh dari langit, betul kan? Tapi dari mana? Dari jamaah-jamaah yang terpanggil hatinya. Berarti hartanya berkah. Kata Rasulullah, ini hadisnya masyhur. Rasulullah itu bilang kepada sahabat, kalian tuh lebih suka harta ahli waris daripada harta kalian. Ya enggak ya Rasulullah, kami pasti lebih senang harta kami daripada harta ahli waris kami. Apa kata Rasulullah? Hartamu cuma 3. Ini penting ini. Yang pertama apa? Kamu belikan makanan, masuk perut, mohon maaf jadi kotoran. Itu hartamu yang pertama, rezekimu yang pertama. Coba dilihat ke, jangan deh. Di ujung ada bakso. Nah, itu rezeki bapak ibu bukan? Belum tentu. Kalau sudah masuk perut baru jadi rezeki. Kalau belum tentu. Itu yang pertama, rezeki kita tuh yang diberikan makanan masuk mulut, masuk perut. Yang kedua, dibelikan pakaian akhirnya usang dan dibuang. Dan yang ketiga, disedekahkan di jalan Allah. Itu rezeki kita. Bapak ibu punya harta, tabungan lah, apalah. Kalau belum jadi 3 ini berarti belum rezeki kita. Dan ternyata dari 3 tadi, yang akan menyelamatkan kita adalah yang nomor 3. Apa? Yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, beli karpet. Ya. Yang sholat kita dapat pahalanya. Kita meninggal masih ada yang sholat, kita terus mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Yang kedua apa gunanya? Berguna untuk ibadah. Yuk kita lihat harta kita. Punya kendaraan, punya pakaian, kita gunakan untuk ibadah tidak? Jangan-jangan tidak. Ini 2 ciri nikmat itu berkah. 1, hidup terasa nikmat, dunia terasa kecil. Yang kedua, berguna untuk ibadah. Makanya para sahabat itu kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. Saat perang kok saya lupa perangnya itu. Saat perang, Rasulullah itu mengumumkan kepada para sahabat, silakan para sahabat bersedekah, kita butuh amunisi untuk perang. Kok saya lupa perangnya perang apa ya? Ya udah begitu. Datanglah Umar bin Khattab membawa harta yang banyak. Apa kata Rasulullah? Ma tarokta li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Umar bin Khattab? Aku meninggalkan untuk keluargaku sebagaimana apa yang aku bawa. Berarti sedekahnya Umar bin Khattab berapa persen? 50%. Umar pergi, datang Abu Bakar, ditanya sama, ya Abu Bakar, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Ini perangnya perang Hunain ya, perang Hunain. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan untuk keluargaku sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga daripada ini semua. Apa itu kata Rasulullah? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulullah. Berarti Abu Bakar sedekahnya berapa persen? Berapa persen jamaah? Tuh, ciri harta berkah. Sekarang saya mau nanya, yang hadir malam hari ini kalau sedekah pingin versinya Umar bin Khattab atau Abu Bakar? Lah kok ketawa. Saya versinya ini aja Ustaz, versi yang lain begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka nikmat dunia hanyalah wasilah dalam beribadah. Sehat itu digunakan untuk ibadah. Kaya digunakan untuk ibadah. Kira-kira masjid ini nggak ada karpetnya, nggak ada AC-nya, bisa nggak? Bisa, tapi akan jauh lebih nikmat ibadahnya kalau ada karpetnya, kalau ada AC-nya. Saya kalau sholat juga nyari-nyari yang lebih nyaman buat sholat, betul nggak? Lah kalau sholat tarawih nggak panas, ya kan mohon maaf. Tadi buka puasa pakai sambal, sholat tarawihnya
panas, masjidnya panas. Itu kan imamnya baru alif lam mim, udah panas sekali ini kan begitu. Tapi kalau qul huwallahu ahad, cocokan begitu. Ada pelakunya di sini. Ada Bu. Orangnya yuk mangkat Bu. Mau kenahnya warna apa Bu? Masya Allah. Nah ini penting ya. Jadi apa? Jangan tertipu dengan dunia. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiris sabil. Hidup di dunia itu seperti dua hal. Yang pertama apa? Ghariban, orang asing. Yang kedua, abiris sabil, orang yang sekedar lewat. Yuk, jangan tertipu dengan dunia. Perhatikan. Apa ciri orang lewat? Satu, tidak merasa senang dalam keadaan safar. Bapak Ibu kalau keluar, saya ini dari UMY ke sini naik motor. Bapak Ibu misalnya pergi ke Kalimantan, pergi ke luar negeri, pasti naik pesawat. Kenapa? Biar cepat, betul nggak? Kenapa kok biar cepat? Karena nggak ada orang suka di jalan. Dunia ini cuma sekedar lewat. Maka kalau ada orang pengen pulang tapi jalan kaki, biar apa? Biar lama nyampainya, kan aneh namanya, betul nggak? Sama kayak di dunia. Kok ada orang pengen lama-lama di dunia, senang-senang di dunia, itu aneh. Kenapa? Dia nggak paham pada dunia cuma tempat lewat. Yang kedua apa? Mereka sadar pergi cuma sebentar. Yang ketiga, mereka sadar semua akan ditinggalkan. Bapak Ibu punya harta sebanyak apapun, gini deh, rumah itu rumah kita yang beli, kita yang bangun. Kita meninggal, itu bukan rumah kita lagi. Bawa almarhum ke rumah duka. Lah rumah kita, Anda, rumah kita itu adalah kotak tanah yang lebarnya berapa lebarnya Pak? 1 meter? Nyampe nggak? Lebarnya, bukan panjangnya, lebarnya. Panjangnya 2 meter, betul nggak? Lebarnya 80 cm. 80 cm kali 2 meter, itu rumah kita. Gimana Pak? Udah ada yang pernah masuk ya? Ya kan memakamkan kok suuzon gitu loh. Kan memakamkan tuh kan masuk toh. Ya walaupun nggak dikubur kan begitu. Berapa Pak lebarnya? 80 cm. Iya. Kayaknya semeter nggak ada ya. Setengah meter paling ya. Panjangnya 2 meter. Itu rumah kita. Ya. Dan orang yang dalam safar yakin, sadar dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ini nikmat dunia. Apa? Seperti kita pergi ke Paris alias Parangtritis. Kita cempungkan tangan kita di lautan, kita angkat tangan kita, kata Rasulullah, nikmat dunia bagaikan air yang menetes dari tangan kita, nikmat akhirat bagaikan lautan yang kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Maka jangan tertipu dengan dunia. Yuk. Jangan terlalu mengejar dunia. Rumusnya itu Bapak Ibu, kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Tak ulangi, kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Maka 4 ini menjadi muhasabah. 1 apa? Umur untuk apa? 2 apa? Ilmu untuk apa? 3 apa? Kesehatan untuk apa? Dan terakhir, harta. Pertanyaannya 2. Yang pertama apa? Dari mana? Yang kedua, untuk apa? Inilah yang menjadi bahan untuk kita bermuhasabah pada hari ini. Dan sebagai penutup, ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh dan soleh. Semoga ini bisa memberikan kita muhasabah agar kita menjadi pribadi yang selalu bertaubat, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Semoga yang hadir malam hari ini Allah berikan ampunan. Semoga Allah kabulkan segala doa-doanya. Semoga Allah berikan kepada sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah. Semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini, dan semoga kita semua berakhir husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Itu saja kajian kita malam hari ini. Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada. Adik-adik tidak ada.
karena sudah sangat jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.